Jadi yang dilaksanakan oleh Tuton itu bukan berjumlah 14 ya, berjumlah webnya adalah 3 buah. Nah, selanjutnya adalah di sini konsep pemrograman berbasis objek. Anda sudah belajar di review aktivitas belajar yang pertama. Ya, pertanyaan pemantiknya yang saya berikan adalah jelaskan perbedaan pemrograman prosedural dengan pemrograman berorientasi objek. Ya, sebentar. Nah, selanjutnya di sini yang perlu diingat adalah bahwa di konsep pemrograman berorientasi objek pada aktivitas belajar pertama, kalau kita lihat, kalau dibagi menjadi dua, ya, sebentar. Kalau dibagi menjadi dua, itu ada yang prosedural, ada yang berbasis objek. Nah, kalau kita lihat dari sisi prosedural, itu pasti ada sedikit perbedaan, ya. Kalau prosedural itu diselesaikan dalam bentuk prosedur dan metode. Nah, sedangkan di sisi objek itu metode dan data menjadi satu kesatuan yang disebut objek. Nah, di prosedural program itu merupakan urutan instruksinya. Ya, sedangkan kalau di PBO tidak. Ya, program itu dipecah-pecah kalau di prosedural. Nah, kalau di objek itu dalam PBO bersifat aktif, jadi bisa kita integrasikan satu dan lainnya. Nah, di prosedural itu fokus utamanya pada prosedur atau metode. Nah, sedangkan metode dan prosedur digunakan untuk memanipulasi data. Nah, datanya ini bersifat pasif kalau kita bicara di prosedural. Nah, cara pandangnya adalah kalau dilihat dari sisi objek, itu program bukan merupakan urutan-urutan instruksi saja, tapi diselesaikan oleh objek-objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kalau kita lihat review aktivitas belajar 2, itu kan membahas tentang tipe data, variabel, identifier, dan keyword. Ya. Nah, saya akan berikan pertanyaan pemantik buat teman-teman sekalian adalah sebutkan 2 jenis tipe data di Java yang Anda ketahui. Nah, Anda sudah belajar kan ya aktivitas belajar yang kedua. Nah, di sini saya akan berikan jawabannya adalah terdapat 2 jenis tipe data di dalam Java. Ada tipe data primitif, nanti ada juga tipe data reference. Ya. Kalau tipe data primitif ya umum lah ya, ada karakter, integer, long, float, double, byte, short, hingga boolean. Nah, itu data primitif. Sedangkan kalau yang termasuk ke dalam reference itu adalah sebuah alamat atau address yang menunjukkan di mana sebuah variabel objek dan metode itu disimpan. Sehingga variabel dengan tipe data reference itu berisi address dari objek yang dirujuk. Ya. Nah, selanjutnya di sini untuk review aktivitas belajar yang kedua itu ada tipe data variabel identifier keyword yang dibahas adalah pertanyaan pemantiknya adalah di dalam Java itu terdapat 3 jenis variabel yang dapat dikategorikan berdasarkan jangkauan ruang lingkupnya. Nah, sebutkan. Nah, jawabannya adalah terdapat 3 jenis variabel di dalam Java. Yang pertama adalah variabel lokal. Nah, kalau variabel lokal ini dideklarasikan dalam sebuah lingkup kecil kayak seperti metode, konstruktor, blok, itu disebut dengan variabel lokal. Sebagai contoh, setiap variabel yang dideklarasikan dalam metode itu disebut variabel lokal terhadap metode dan hanya bisa diakses dalam sebuah metode. Contoh penggunaan variabel lokal, nah ada di gambar dua-dua ini ya. Nah, kita lihat kan nih, kalau variabel lokal ya hanya di scope itu saja, tidak bisa diakses pada variabel di bawahnya. Nah, sedangkan kalau yang termasuk ke dalam instan variabel, ya variabel ini dideklarasikan dalam sebuah kelas, tetapi di luar metode Java. Adalah bahasa pemrograman yang berbasis objek. Jadi setiap menulis kode programnya itu, Java secara tidak langsung sudah membuat kelas dalam mendeklarasikan variabel langsung di dalam kelas itu. Tanpa dibungkus metode sering disebut dengan instant variable. Nah, instant variable juga dapat diberi akses modifiernya masing-masing ya. Nah, ini kalau kita lihat dari variabel instan. Nah, gimana kalau kita lihat dari sisi variabel statik ya? Variabel yang dideklarasikan dengan memberikan keyword
statik. Ya, kata kunci statik biasanya digunakan untuk mendeklarasikan yang bersifat live, yang artinya variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek dari kelas terlebih dahulu. Di samping itu, static variable ini akan membuat sebuah atau sendiri dan akan dipakai bersama-sama dari objek lain yang terbentuk. Nah, ini contohnya ada di sini ya. Nah, kita akan review aktivitas belajar yang sudah dilalui adalah tentang array dan string. Ya, pertanyaan pemantiknya adalah jelaskan perbedaan array satu dimensi, dua dimensi yang Anda ketahui. Nah, di sini satu dimensi itu adalah jenis elemen array yang hanya terdiri satu kolom atau baris. Nah, array satu dimensi hanya bisa diakses dengan program yang memiliki indeks tertentu. Satu dimensi ya, dua dimensi jenis elemen array yang terdiri dari dua bentuk indeks array, sehingga memiliki dua atau lebih kolom dengan banyak baris. Array dua dimensi akan digambarkan dalam bentuk matriks atau grid. Ya, jadi ada matriks, ada grid. Ya, kalau dua dimensi, jadi ada row, ada kolom. Sedangkan kalau yang tiga dimensi, jenis elemen array itu memiliki kolom, baris, dan jumlah ukuran lebih banyak ketimbang array yang dua dimensi. Jadi kalau array dua dimensi ada baris, ada kolom. Tapi kalau array yang tiga dimensi, dia memiliki lebih dari array dua dimensi. Jadi dia menggunakan tiga buah angka. Ada tiga buah indeks, ya, tiga buah kurung siku. Ya, berbeda. Kalau satu dimensi hanya satu. Kalau dua dimensi ada dua. Kalau tiga dimensi ada tiga. Ya, jadi penomoran indeksnya. Nah, review aktivitas belajar 4 itu tentang struktur keputusan. Nah, saya akan berikan pertanyaan pemantik buat teman-teman. Jelaskan perbedaan if satu kondisi berdasarkan dengan if else kondisi pernyataan kedua. Nah, selanjutnya di sini kalau if kondisi pernyataan satu kondisi, berarti dia hanya menjalankan pernyataan true saja. Nah, sedangkan kalau yang if else dua kondisi itu menggunakan dua pertanyaan, baik true atau false, dia akan mengeksekusi dua-duanya. Kalau pernyataan kondisinya true, maka dia akan kerjakan statement yang true. Apabila dia mengerjakan kondisi yang false, maka dia akan mengerjakan kondisi yang false. Itu kalau dua kondisi pernyataan. Nah, di sini kalau kita lihat di tugas 1 di aktivitas belajar 4, itu due date-nya itu perlu diingat adalah hari Senin tanggal 12 Mei. Ingat ya, due date tugas 1 itu hari Senin 12 Mei 2025 pukul 3.00. 3.00 itu berarti jam 15 ya, 15.00. Di mana tugas praktek 1 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu yang pertama, kalian mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas objek dan metode. Yang kedua, mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else if, switch case, nested if untuk pemrosesan data. Nah, selanjutnya di sini soal tugasnya adalah kalian diminta untuk membuat aplikasi reservasi hotel yang memiliki fitur sebagai berikut. 1. Harus ada fitur di aplikasi reservasi hotel. Yang pertama adalah input data kamar. Nah, di mana di input data kamar itu program harus memiliki data kamar hotel yang disimpan dalam array. Poin yang kedua, setiap kamar harus memiliki nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status ketersediaan.
Poin yang ketiga, minimal terdapat 4 tipe kamar seperti standar, superior, deluxe, dan suite. Nah, itu untuk input data kamarnya. Yang kedua, pemesanan kamar. Poin yang pertama, programnya harus memungkinkan pelanggan untuk memesan kamar hotel berdasarkan daftar kamar yang tersedia. Poin yang kedua, pelanggan dapat memilih maksimal 3 kamar dan menentukan lama menginap dalam malam itu ya. Contoh format input pemesanannya adalah misalkan nomor kamar 101, lama menginapnya misalkan 3 malam. Nah, contoh input pemesanannya ya. Yang ketiga, di program ini harus dapat menghitung total biaya. Poin yang pertama, program harus dapat menghitung total biaya reservasi berdasarkan tipe kamar dan lama menginap. Nah, biaya tambahannya harus ada pajak sebesar 10% dari total biaya reservasi. Terus ada biaya layanan sebesar 50.000 per kamar. Ya, dari biaya layanan ya. Biaya tambahannya. Sedangkan ada diskon dan penawaran khusus. Diskonnya itu 15% jika total biaya reservasinya itu melebihi dari 500.000. Nah, dapat gratis sarapan untuk semua tamu jika total biaya reservasinya melebihi dari 300.000. Nah, selain itu, di sini kalian juga harus bisa mencetak struk reservasinya. Struknya ya, tercetak. Program harus dapat mencetak struk reservasi yang berisi daftar kamar yang dipesan, yang terdiri dari nomor kamar, tipe kamar, lama menginap, harga per malam, total harga per kamar. Terus selain itu, di dalam struk reservasi itu ada total biaya reservasi sebelum pajak dan biaya layanannya. Yang ketiga, ada informasi pajak, biaya pajak dan biaya layanan. Terus yang berikutnya, jika ada diskon atau penawaran, maka tampilkan informasi harga setelah diskon atau penawaran, ya. Nah, di sini petunjuk pengerjaannya adalah buatlah kelas kamar untuk merepresentasikan kamar hotel dengan atribut yang sesuai. Terus, buatlah kelas main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar kamar hotel. Terus, menerima dan mengolah reservasi, menghitung total biaya reservasi, mencetak struk reservasi ya. Gunakan array dalam mengelola data kamar. Gunakan struk keputusan untuk mengimplementasikan logika perhitungan total biaya dan mencetak struk reservasi. Petunjuk pengerjaan berikutnya, nah perlu diingat di tugas 1 ini jangan menggunakan perulangan dalam tugas ini ya. Tidak boleh ada for, while, do while, ya hindari itu. Ya, jangan menggunakan perulangan. Yang keenam, menampilkan skenario yang berbeda berdasarkan kondisi yang diberikan dalam soal. Yang ketujuh, buatlah video penjelasan maksimal 15 menit. Ya, durasinya hanya 15 menit tentang cara kerja kode program yang dibuat. Perlu diingat, harus ada suara Anda di dalam video ini. Ya, harus ada suara Anda di dalam video ini. Menjelaskan secara singkat alur dari program ini, termasuk dengan cara kerja kode program yang kalian buat. Ya, durasinya hanya 15 menit, teman-teman. Ya, setelah menyelesaikan tugas praktek 1, rekan-rekan dapat mengirimkan file shortcode dan link rekaman video penjelasan pengerjaan tugas praktek 1. Jangan lupa bagi yang menggunakan sharing atau link rekaman video yang disematkan di Google Drive, aksesnya diberi penuh ya, supaya tutor bisa menonton dan menyimak apa yang ada di tugas 1 ini ya. Apabila linknya melalui YouTube, berarti sematkan juga di link tersebut rekaman videonya. Jangan sampai tidak membuat rekamannya, karena ini sangat berpengaruh terhadap nilai Anda.
Itu tentang tugas 1 yang due date-nya akan berakhir pada tanggal 12 Mei hari Senin pukul 15.00 ya. Perlu diingat tugas 1 ini jangan sampai terlewat karena ini berkontribusi untuk nilai Anda cukup besar. Pastikan petunjuk pengerjaannya dicermati, cermati juga soalnya dan lain sebagainya. Itu barangkali yang bisa Tuton jelaskan terkait mengenai aktivitas belajar, mereview apa yang sudah dipelajari, hingga penyampaian tugas 1. Jikalau ada pertanyaan, kendala mengenai tugas, silakan pergunakan kolom komen atau kolom diskusi untuk saling bertanya dengan tutor. Atau bisa juga mengirimkan melalui email yang terdaftar di e-learning UT. Demikian mungkin penyampaian singkat tutor di kegiatan Tuweb 2 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.